Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Muharram, NIM 191351114 dari kelas pagi B di STT Wastu Kencana Purwakarta. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang device manager dan disk management. Nanti kita bakal tahu bagaimana sih fungsi dari device manager maupun disk management. Nah, untuk itu kalian harus tonton video ini sampai selesai. Oke? Pertama-tama, untuk membuka device manager, kita bisa ke Windows, lalu klik kanan, kita cari nih device manager. Peranti I/O atau device ini memiliki karakteristik yang khas sesuai dengan fungsi dan teknologi yang digunakan. Di dalam device manager ini kita bisa lihat ada desktop. Nah, di dalam desktop ini ada audio input output, ada Bluetooth, ada kamera, komputer, disk drive, display adapter, DVD, human interface device, ada keyboard, ada memory technology device, ada monitor, ada print prosesor, ada security device, dan masih banyak yang lainnya. Tugas dari device manager ini salah satunya adalah untuk mengontrol operasi-operasi peranti I/O atau device pada sistem komputer. Selama suatu aplikasi sedang dijalankan, umumnya diperlukan operasi I/O seperti mendapatkan masukan pengguna dari keyboard atau memunculkan hasil pemrosesan ke monitor. Supaya peranti I/O bisa dikontrol dan berkomunikasi dengan sistem komputer, maka harus ada device controller yang berfungsi sebagai antarmuka antara peranti I/O dengan sistem internal komputer. Nah, fungsi dari device manager ini diantaranya 1. Ada menunjukkan status suatu hardware, ada menunjukkan informasi detail suatu hardware, dan mengelola driver hardware, disable dan enable hardware. Nah, untuk membuka disk management, kita ke Windows lagi dan kita klik kanan, kita cari juga nih disk management. Disk management ini merupakan sebuah snap-in yang merupakan bagian dari Microsoft Management Console disertakan dengan Windows XP. Di dalam disk management ini ada disk 0, ada CD-ROM, ada database, sistem reserve, dan yang lain-lain. Sama seperti nama manajemen disk, menyeratkan itu alat yang digunakan untuk mengelola sistem disk baik lokal dan remote. Jika Anda sudah ada di komputer pribadi untuk beberapa tahun, Anda akan akrab dengan flash disk. Utilitas yang digunakan bersama dengan perintah format untuk mengatur hard disk dari command prompt. Disk management dengan antarmuka pengguna grafisnya berjalan jauh untuk menghilangkan kebutuhan perintah utilitas from dan membuatnya mudah untuk mendapatkan gambaran singkat dari sistem dan hubungan antara disk yang terpasang. Fungsi dari disk management ini diantaranya 1. Menghapus partisi drive logis dan volume. Yang kedua, bisa memformat partisi dan volume. Yang ketiga, bisa menetapkan atau mengubah huruf drive untuk volume hard disk. Yang keempat, memperoleh gambaran visual dengan cepat. Yang kelima, mengkonversi dasar disk ke dinamis maupun dari dinamis untuk disk dasar.
Untuk melakukan partisi ruang memori, kita klik New Volume D, lalu kita klik String Volume. Mungkin di sini agak lama untuk menunggunya, tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja. Nah, kita ubah. Lalu kita klik string. Tunggu lagi beberapa saat. Nah, sekarang sudah ada yang baru. Kita lihat dan kita ubah namanya. Kita klik next, next, lalu ubah menjadi B. Lalu next, next, dan finish. Kita tunggu sampai namanya berubah. Nah, sekarang sudah ada namanya New Volume B. Kita lihat lagi, sudah ada di file. Untuk menggabungkan lagi, kita klik New Volume B, lalu kita delete, kita klik yes. Namanya sudah berubah tapi jumlahnya tetap ada. Kita klik extend volume, lalu next, lalu klik finish. Nah, sekarang sudah digabung lagi. Jadi New Volume B itu sudah dihapuskan. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua.